dong Kak Nomi. Puji Tuhan sehat semua ya Kak Kristi. Iya Kak Nomi. Oh iya Kak Nomi, ini udah ibadah minggu berapa ya kita ibadah di rumah? Berapa ya Kak Kristi? 4 ya Kak Kristi? Iya Kak Nomi, sepertinya minggu ibadah yang keempat ya. Oh iya Kak Nomi, dengar-dengar kakak punya pantun ya? Udah disiapkan tuh adik di sekolah minggu di rumah? Punya Kak Kristi. Nah, adik-adik penasaran nggak sama pantun Kak Nomi? Kita dengar ya pantun Kak Nomi. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Jangan lupa membeli ragi. Cakep. Adik-adik sekolah minggu. Cakep. Yeay, kita ketemu lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Mad Mad Hour. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Kami terima begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami, persekutuan kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau berkenan kepada ibadah kami. Hadirlah Engkau ya Allah tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, biar kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan, dan benar-benar bersemangat untuk menyanyikan lagu pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama bilang, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu puji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Asa tamu, Tuhan tak Yesus, na bermalas di rohani
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Las Rohaku Lau Mamuji. Shalom adik-adik, apa kabarmu? Kakak berharap kalian dalam kondisi sehat, begitu juga ibu bapamu. Tetapi tidak cukup sehat, harus punya sukacita. Adik-adik, ini minggu keempat kita melakukan kebaktian online. Tetap semangat ya. Kondisi kita yang membuat kita tetap masih kebaktian online. Dan minggu ini kita mau belajar, topik kita adalah bermazmur, bernyanyi dan bersorak-sorai bagi kemuliaan Allah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kalian siapkan Alkitabmu, sebab kita akan belajar tentang firman Allah dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Sudah buka semuanya? Baik, lipat tanganmu. Kita ambil sikap berdoa. Tutup matamu. Tundukkan kepalamu. Ikut kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online ini. Mari Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik kakak baca di sini, kalian ikuti ya. Dan adik-adik kakak orang satu yang belum bisa baca, perhatikan nats yang akan kakak baca. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasyurlah. Bermasyurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nalpiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Ya, adik-adik kakak sekalian, hari ini kita mau belajar mengapa kita bersorak-sorai, mengapa kita bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan kita. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, karena kebaikan Allah. Karena keajaiban yang sudah Dia lakukan. Coba ingat, minggu lalu Bunda bawa firman cerita tentang Tuhan Yesus beserta kita meredahkan semua ketakutan kita. 2 minggu lalu lagi, masih ingat Kak Laura? Dia menceritakan pengampunan. Tuhan Yesus beri keselamatan. Dan 3 minggu yang lalu masih ingat Kak Kristi? Ya, kalian benar. Tuhan menyediakan firman-Nya sebagai jalan penuntun hidup. Alangkah baiknya Allah kita
untuk itulah kita mau bermazmur, memuji dan memuliakan Dia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kita. Adik-adik, tahu nggak? Dalam lagu-lagu pujian, dalam penyembahan kepada Allah ada sesuatu. Apa itu? Ada kekuatan besar di dalamnya. Kekuatan yang seperti apa? Coba dengarkan. Ada satu kisah di sebuah kota. Kota itu membangun sebuah tembok. Di sekelilingnya dia bangun tembok yang kuat dan besar untuk melindungi kota itu dari musuh. Tetapi tadi dia bisa dirobohkan dengan puji-pujian. Sudah tebak katanya kota apa? Ya, betul. Yeriko. Betapa kuatnya puji-pujian kuasa Allah dalam puji-pujian. Persenjataan yang seharusnya yang mungkin itulah yang akan memecahkan tembok Jericho. Tetapi Allah menunjukkan Dia punya kuasa dengan puji-pujian. Dia bermazmur mengelilingi tembok Jericho rubuh karena puji-pujian. Oke, tahu lagi apa? Apa yang bisa dirubuhkan oleh puji-pujian? Oleh mazmur dan sorak-sorai. Siapa yang mau coba? Oh, baik sekali. Yang pertama, dari lagu-lagu pujian bisa dirobohkan kegelisahan hatimu. Kenapa? Di lagu-lagu pujian kata-katanya ada janji-janji manis Tuhan Yesus yang membuat kita menghilangkan kegelisahan di hati kita. Apalagi dalam lagu-lagu pujian mampu merobohkan ketakutan kita. Dia menghancurkan ketakutan kita. Karena apa? Dalam kata-kata pujian ada kalimat Tuhan menyertai kita. Di sebelah kiri, di sebelah kanan ada Tuhan Yesus. Jadi jangan takut pergi ke kamar mandi sendirian. Jangan panggil mama hanya untuk pergi ke kamar mandi. Dengan lagu-lagu pujian, maka ketakutanmu pun akan dihancurkan. Apalagi yang bisa dilakukan? Kekuatan puji-pujian. Ya, puji-pujian membuat kita semangat. Puji-pujian membuat kekuatan, kegembiraan, dan sukacita. Adik-adik, sukacita memberikan obat yang sangat mujarab. Obat apa? Karena sukacita akan menaikkan imun kekebalan tubuh. Nah, sekarang lagi ada virus corona yang beredar di tempat kita. Apa yang perlu? Selain cuci tangan, makan makanan yang bergizi, lagi satu lagi, imun kekuatan tubuh diperlukan untuk menghadapi virus corona. Puji-pujian penyembahan kepada Allah lakukanlah di rumah. Ajak ibu bapamu, mama papa, maka imun kekuatan kekebalan tubuhmu akan meningkat dan akan membuat kita berani melawan virus corona. Ya kan? Apalagi yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik, sebentar kita akan melihat, adik-adik akan menyaksikan satu video bagaimana kemampuan kekuatan puji-pujian penyembahan kepada Allah merontokkan tembok Jericho. Ayo kita saksikan. Mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba.
ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos dari tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersorak, tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Nah, adik-adik kakak, tadi sudah kita saksikan cerita bagaimana kekuatan lagu-lagu pujian merontokkan tembok Yeriko. Jadi, pergunakan mulutmu untuk memuji-muji Tuhan kita Yesus. Jangan pakai mulutmu untuk menghina temanmu. Apalagi, jangan pakai untuk memfitnah temanmu. Jangan pakai lagi untuk apa? Berbohong. Tetapi banyaklah berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga banyak berterima kasih kepada ibu bapak kita, bapamu di rumah. Karena apa? Semakin banyak adik-adik berterima kasih kepada bapak, mama dengan tulus, akan memberikan semangat dan kekuatan mereka berjuang, memberi yang terbaik buat hidupmu. Ayo coba tanya ibu bapakmu di sebelahmu, benar tidak? Nah, adik-adik yang tidak ada ibu bapak sebelahnya, boleh tanya nanti. Akan tunggu ya jawabannya, apa jawaban orang tua. Oke? Karena ibadah akan selesai, kita akan tutup di dalam doa. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tanganmu, ya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, ikuti kakak. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih sekali dengan kebaikan-kebaikan dan keajaiban yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus berjaga-jagalah pada pintu bibir mulut kami setiap hari, setiap saat, supaya Tuhan kami mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata yang menyenangkan hati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi satu lagu pujian terakhir, Holland Dakdana. Yesus, Jakob Nawon, Tuk Somar Gogo, Dak
ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa buat ibadah yang telah kami lakukan hari ini. Biarlah Bapa firman yang telah kami dengar berbuah sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberkati kami hari demi hari, perlengkapi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan ajari kami Tuhan agar hari demi hari kami semakin taat menjadi anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, Engkau juga yang boleh memberkati kami dalam pembelajaran kami di rumah maupun dalam kegiatan kami sehari-harinya. Ajari kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Tuhan yang boleh berkati negara Indonesia kami ya Bapa. Kiranya pandemi virus corona ini dapat segera berakhir, karena kami rindu ya Tuhan untuk kembali bertemu dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa juga memberkati orang tua kami, berkati dalam pekerjaan dan rezeki mereka. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini yang telah mendukakan hati-Mu. Dipuji dan dimuliakan nama Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kakak-kakak guru sekolah minggu KBP Melati mengucapkan Selamat Hari Minggu.